Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Adela Oktaviani. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional, yaitu keseimbangan proteksi dan globalisasi. Presentasi ini akan membahas dinamika perdagangan internasional, menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan, proteksionisme, dan gelombang globalisasi. Kami akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan ini terhadap perekonomian global dan domestik. Melalui studi literatur jurnal Sinta 24 dan tinjauan video, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kompleksitas perdagangan internasional. Pengantar perdagangan internasional. Mengapa ini penting? Perdagangan internasional adalah tulang punggung perekonomian modern, memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara. Ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memfasilitasi transfer teknologi dan peningkatan efisiensi. Pentingnya perdagangan internasional terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, di mana setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi barang yang paling efisien, sehingga meningkatkan output global dan variasi produk yang tersedia bagi konsumen. Di antaranya ada meningkatkan efisiensi, yaitu spesialisasi produk dan skala ekonomi. Selanjutnya ada akses pasar global, yaitu membuka peluang ekspor dan impor baru. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi, mendorong kepertukaran ide dan kemajuan. Konsep dasar atau teori perdagangan dan mekanismenya. Teori perdagangan internasional menjelaskan mengapa negara-negara berdagang dan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan darinya. Konsep utama meliputi keunggulan komparatif David Ricardo dan keunggulan absolut Adam Smith. Mekanisme perdagangan melibatkan tarif, kota, subsidi, dan perjanjian perdagangan bebas. Pemahaman tentang konsep-konsep ini sangat penting untuk menganalisis dampak kebijakan perdagangan terhadap perekonomian domestik dan global. Yang pertama ada teori keunggulan komparatif, di mana negara berspesialisasi dalam produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya peluang terendah. Yang kedua ada teori keunggulan absolut, di mana negara memproduksi barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain. Yang ketiga ada faktor produksi, di mana modal, tenaga kerja, tanah, dan teknologi memainkan peran kunci dalam pola perdagangan. Teman-teman dapat melihat gambar ini. Seperti ini kira-kira polanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan proteksionisme, yaitu definisi, tujuan, dan instrumennya. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membatasi perdagangan antara negara-negara melalui berbagai metode. Tujuan utamanya adalah melindungi industri domestik dari persaingan asing dan menjaga lapangan kerja. Instrumen proteksionisme meliputi tarif atau pajak atas barang impor, kuota atau pembatasan jumlah barang impor, subsidi atau bantuan pemerintah untuk industri domestik, dan hambatan dan tarif seperti regulasi ketat. Tarif yaitu meningkatkan harga barang impor, membuatnya kurang kompetitif. Kota yaitu membatasi volume barang impor yang diizinkan masuk. Subsidi yaitu mendukung produsen domestik untuk mengurangi biaya produksi. Hambatan non-tarif yaitu regulasi teknis, standar kesehatan, dan prosedur bea cukai yang rumit. Selanjutnya kita akan bahas sisi positif proteksionisme, yaitu keuntungan dan contoh kasus. Proteksionisme dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perekonomian domestik. Ini melindungi industri yang baru berkembang yang sering disebut industri bayi dari persaingan global yang mungkin terlalu berat bagi mereka. Selain itu, proteksionisme dapat menjaga lapangan kerja domestik dan memastikan keamanan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan asing untuk barang-barang strategis. Contoh kasus termasuk industri otomotif Jepang di awal perkembangannya dan industri baja di Amerika Serikat. Melindungi industri bayi
membuatnya memberikan waktu bagi industri baru untuk berkembang tanpa tekanan persaingan asing. Menjaga lapangan kerja untuk mencegah pemindahan produksi ke luar negeri yang dapat menyebabkan PHK. Keamanan nasional untuk memastikan pasokan barang-barang penting, misalnya pertahanan, pangan, tidak terganggu. Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan proteksionisme atau kelemahan dan dampak negatifnya. Meskipun memiliki potensi keuntungan, proteksionisme juga membawa kelemahan signifikan. Salah satunya adalah peningkatan harga bagi konsumen karena kurangnya persaingan, yang dapat mengurangi daya beli dan kesejahteraan. Dampak negatif lainnya termasuk kemungkinan pembalasan dari negara lain melalui pengenaan tarif balasan yang dapat memicu perang dagang dan merugikan eksportir domestik. Ini juga dapat menghambat inovasi menghambat inovasi karena kurangnya tekanan komparatif. Pertama, ada kenaikan harga konsumen, yaitu dengan sedikit kompetisi asing, produsen domestik dapat menaikkan harga. Yang kedua, ada perang dagang, yaitu negara lain mungkin membalas dengan tarif serupa, merugikan eksportir. Yang selanjutnya ada kurangnya inovasi. Tanpa persaingan, insentif untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi berkurang. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada pilihan produk terbatas. Konsumen memiliki pilihan yang lebih sedikit dan kualitas yang mungkin menurun. Selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang globalisasi ekonomi, karakteristik dan prosesnya. Globalisasi ekonomi mengacu pada peningkatan interdependensi ekonomi nasional melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi barang dan jasa lintas batas, aliran modal internasional yang lebih bebas, dan penyebaran teknologi yang lebih cepat. Karakteristik utamanya meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, integrasi pasar keuangan, dan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Proses ini didorong oleh organisasi internasional seperti WTO dan IMF. Liberalisasi perdagangan yaitu penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Integrasi pasar keuangan adalah pergerakan modal yang lebih bebas antar negara. Kemajuan teknologi adalah mempercepat komunikasi dan transportasi global. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat globalisasi atau peluang dan keunggulan kompetitif. Globalisasi menawarkan berbagai manfaat termasuk peningkatan efisiensi melalui spesialisasi dan skala ekonomi yang pada gilirannya menurunkan harga barang dan jasa bagi konsumen. Ini juga memfasilitasi akses ke pasar yang lebih besar, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berinovasi. Selain itu, globalisasi mendorong penyebaran teknologi dan pengetahuan, serta meningkatkan persaingan yang dapat mengacu inovasi dan peningkatan kualitas produk. Negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif mereka secara maksimal di pasar global. 15% peningkatan PDB global. Estimasi peningkatan PDB global karena globalisasi. 20% penurunan harga konsumen, rata-rata penurunan harga barang impor karena persaingan global. 30% peningkatan FDI, peningkatan investasi asing langsung lintas batas dalam dekade terakhir. 5. Globalisasi, kelemahan, risiko, dan isu keadilan. Meskipun banyak manfaatnya, globalisasi juga menimbulkan tantangan serius. Salah satunya adalah peningkatan kesenjangan pendapatan, baik di dalam maupun antar negara, karena keuntungan globalisasi tidak terdistribusi secara merata. Risiko lain termasuk kerentanan ekonomi terhadap krisis global, seperti yang terlihat dalam resesi finansial. Ada juga kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan di sektor tertentu di negara maju. Dampak lingkungan dan erosi budaya lokal akibat homogenisasi global. Kesenjangan pendapatan adalah peningkatan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Kerentanan ekonomi adalah ekonomi domestik lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Kehilangan pekerjaan adalah otomatisasi dan relokasi produksi ke negara berbiaya rendah. Dampak lingkungan adalah peningkatan emisi karbon dan degradasi sumber daya alam. Yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk menemukan keseimbangan kebijakan optimal.
Perdagangan internasional adalah pedang bermata dua. Proteksionisme menawarkan perlindungan domestik namun berisiko membatasi pertumbuhan, sementara globalisasi menjanjikan efisiensi dan inovasi namun dapat memperburuk ketimpangan. Kunci untuk perekonomian yang berkelanjutan adalah menemukan keseimbangan kebijakan yang optimal. Ini berarti menerapkan proteksi yang terarah dan sementara untuk industri yang strategis, sambil tetap berpartisipasi aktif dalam dalam pasar global untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan. Pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi pergeseran lapangan kerja, serta mengembangkan kebijakan sosial untuk melindungi kelompok yang rentan. Kolaborasi internasional juga esensial untuk mengatasi tantangan globalisasi seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.